TNI Angkatan Laut lahir bersama dengan proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dinamika pasang surut perjalanan NKRI juga dirasakan sepenuhnya oleh TNI Angkatan Laut dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sepanjang perjalanan dalam mengawal kedaulatan wilayah perairan Indonesia, telah banyak goresan kisah penuh warna dan makna yang menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini, terutama bagi jajaran TNI Angkatan Laut agar senantiasa menjadi garda terdepan bangsa yang dapat dibanggakan dan diandalkan. Peran generasi pendahulu dalam membentuk TNI Angkatan Laut mulai dari lahirnya hingga saat ini telah meletakkan fondasi kokoh dan suri toladan yang baik dalam menjalankan pengabdian secara paripurna, sehingga TNI Angkatan Laut dapat terus berkembang untuk mengibarkan bendera kewajiban sebagai bentuk kehadiran TNI Angkatan Laut di setiap peran penugasannya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Sebagai generasi penerus TNI Angkatan Laut, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk terus meneguhkan komitmen pengabdian dalam meneruskan, mempertahankan, dan meningkatkan tradisi kejayaan TNI Angkatan Laut sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendahulu prajurit Jalasena dari awal berdirinya hingga saat ini. Saya lahir tanggal 24 Januari tahun 1950. Jadi saya sudah hampir Januari depan ini saya sudah 75 tahun. Ya. Nah, di Padang Panjang, Sumatera Barat. Lulus SD di Gantung, terus SMP di Pekanbaru, SMA di Padang. Terus saya masuk Akabri, lulus tahun 72. Cuman alhamdulillah saya selama sekolah SD, SMP itu saya juara sekolah terus ya. Mungkin zaman dulu pilihan tidak terlalu banyak seperti kalian sekarang ini ya. Sekolah itu ya, saya dari keluarga miskin, katakan, saya harus mencari sekolah yang tidak berbiaya. Artinya, tidak ada lagi biaya kalau saya masuk sekolah, tidak akan ada yang membiayai saya. Sehingga saya mencari sekolah yang gratis. Salah satu yang antaranya adalah masuk Akabri. Kenapa Akabri Laut? Nah, itu juga nasib. Saya mendaftar semua, darat, laut, udara, polisi, saya daftar. Kebetulan panggilan pertamanya dari Angkatan Laut, dan saya masuk di Angkatan Laut. Jabatan saya di kapal adalah komandan fregat yang buatan Belanda, itu Van Spekvas kolonel. Kemudian saya turun dari kapal jadi komandan satuan kapal amfibi, terus pindah ke Mabes sebentar, terus pindah dari Wadan Lantama Medan, akhirnya saya ditarik jadi Wa Asrena Kasal, bintang 1, saya bintang 1. Asrena Kasal, saya langsung diangkat jadi Asrena Kasal, lalu saya hingga 1 tahun bintang 1, langsung Asrena Kasal bintang 2. Dari Asrena Kasal saya dipindahkan jadi komandan siswa seperti yang saya katakan tadi. Kemudian dari komandan siswa saya ditarik lagi jadi Asot Kasat. Itu kedinasan saya di Tentara.
Pada zaman saya lulus tahun 72. Timur itu pecah kalau nggak salah tahun 74 ya, tahun 75 pendaratan pertama di diri saya itu. Jadi mungkin eh, pengalaman langsung perang benaran ya sudah itu saya alami ya sebagai angkatan laut, dan saya juga ikut mendarat ke darat. Kemudian tentunya pengalaman lain adalah kalau penugasan ke luar negeri. Saya pernah beberapa bulan di Filipina, di Malaysia, di Belanda untuk ngambil kapal gitu ya. Saya kira eh, kalau berkaitan dengan tugas, apapun tugas itu harus kita laksanakan sebaik-baik yang kita bisa. Nah, kalau di tentara nggak ada, kamu ke sana, tembak itu, tidak ada perintah, tunggu dulu Pak, tidak ada, laksanakan itu. Ya, jadi di militer itu tidak ada tawar menawar kalau sudah perintah, kecuali cok gimana pendapatmu, oke kalau kita lakukan. Tapi kalau sudah perintah laksanakan itu. Makanya kalau di tentara A dari atas sampai ke bawah ya A, tidak seperti saya nggak tahu yang lain yang mungkin bisa berubah-berubah. Kalau tantangan saya pikir eh, apa ya, mungkin tantangan justru dari diri kita sendiri ya, bahwa kita harus melihat bekerja dengan sebaik-baiknya, itu yang harus jadi tantangan kita. Bagaimana kita melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya dan berusaha untuk itu semua well done. Gitu. Itu aja tantangan saya. Sekarang itu saya merindukan kehidupan militer itu. Saya merasakan saya pernah jadi bintang 2, jabatan perwira tinggi gitu ya. Tapi pengalaman jabatan yang paling berkesan saya pada saat saya komandan kapal. Sampai sekarang komandan fregat misalnya. Dari mulai kecil saya juga pernah jadi komandan jet foil. Itu jadi komandan kapal itu adalah penugasan yang paling nggak bisa saya lupakan. Karena kalau di kapal itu yang namanya komandan kapal, di tengah laut tidak ada lagi orang yang bisa ditanya kecuali komandan. Komandan perintahkan tabrak, tabrak. Perintah berhenti ya berhenti. Belok ya belok, lurus ya lurus. Tidak ada. Itu komandan. Ya. Jadi saya betul-betul merasakan tanggung jawab dan menikmati itu. Di komandan kapal. Terima kasih. Momen bertugas di laut pertama tentunya ada pengalaman waktu masih pendidikan ya. Kita berlayar dengan 2 ruci yang kecil itu mengalami ombak. Tapi rasa kebanggaan yang sangat tinggi sebagai kadet waktu itu. Di momen sebagai kadet berlayar ke tempat suatu dan selalu menjadi perhatian masyarakat. Nah, setelah berdinas tentunya momen yang paling saya ingat adalah pendaratan saya di Dili. Kemudian pada saat saya mengambil kapal di Belanda, kita sea trial dari Bergen, dari Den Helder ke Bergen, Norway. 2 hari 2 malam dihantam ombak Pak. Saya mengalami ombak paling besar di sini. Kira-kira mungkin di atas 7 meter Pak. Kita tidur itu seperti di atas awan-awan, tangga atap itu selamat. Tapi begitu melihat daratan, sudah semua itu lupa. Tidak pernah dihantam ombak seperti itu. Kalau tadi mabuk, muntah-muntah, begitu lihat daratan hilang. Gitu. Tentunya yang paling berharga buat kita, terutama saya sebagai tentara, itu adalah menempa diri kita ya, menghadapi sesuatu yang kadang harus mengambil keputusan dengan cepat, tepat, yang kadang juga bisa meleset, tapi harus tetap menanggung risiko itu. Apapun kalau sudah mengambil keputusan, harus siap menanggung risikonya. Ya, seperti kalian misalnya ini, masih bujang kan, saya selalu kalau anak buah saya mau kawin gitu, saya panggil, kamu pacaran mau kawin, kalau kamu sudah mengambil keputusan mau kawin dengan dia, artinya kamu sudah siap mengambil segala risiko, siap menerima dia dengan segala kebaikan dan keburukannya, bukan lagi seperti pacaran. Ya, begitu juga dalam penugasan. Itu menempa diri kita untuk selalu berusaha bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab, dan pengalaman saya dalam bekerja bisa mencapai seperti yang saya rasakan sekarang ya, sebagai ASOK, sebagai dirjen. Yang pertama adalah jujur dan komitmen. Ya, jujur dan komitmen. Dan rasa tanggung jawab. Orang bisa berhasil itu hanya ada 3K. Pertama, kemampuan. Ya. Yang kedua, pertama adalah kemampuan, dan itu kemampuan, kesempatan. Kalau kamu pun punya kemampuan, tapi tidak punya kemauan, kalian jangan pernah maju. Ya, perlu diingat itu.
Tapi kalau kamu punya kemampuannya tidak seberapa, kamu masih bisa bantu. Ya. Kemauan dulu. Saya mau maju itu dulu. Baru kemampuan diasah. Nah, kalau sudah kamu punya kemampuan, tinggal menunggu kesempatan. Kalau ada kesempatan, harus diambil. Jarang kesempatan itu dalam 2 kali. Ya. Itu kalau kuncinya kamu mau maju itu 3K itu. Kemauan, kesempatan, kurangi. Kemauan, kemampuan, kesempatan. Dan yang terakhir tentunya berdoa. Ya. Nasib dari yang kuasa. Ya, oke. Ya, tentunya kalau kita dulu, saya nggak tahu sekarang anak-anak sekarang masuk tentara itu, yang ditanya pertama seperti pertanyaan kamu ini, jawabannya selalu normatif ya. Saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Itu selalu begitu normatif. Tapi sebenarnya itu tergantung kita. Saya waktu masih zaman SMP, ada kakak saya kerja di Caltech. Caltech itu perusahaan asing Amerika, tahu kan ya. Kehidupan boleh lah, orang Caltech standarnya paling tinggi di situ. Saya masih SMP itu, saya ditanya, nanti kalau sudah lulus mau masuk Caltech, saya langsung tidak, saya nggak mau masuk Caltech. Ada apa saya mau kerja dengan orang asing? Saya mau bekerja dengan bangsa saya sendiri. Jadi rasanya pegang saya mulai SMP sampai sekarang pun tetap itu saya pegang bahwa yang utama adalah kepentingan bangsa. Itu yang memotivasi kita. Ya. Kemudian tentunya juga motivasi keluarga pasti anak-anak. Misalnya saya waktu berlayar gitu, anak saya pernah minta sesuatu itu belum bisa saya belikan. Itu selama saya berpisah dengan keluarga, itu yang saya ingat terus tuh. Aduh, saya belum bisa belikan. Nah, itu memotivasi kita juga untuk berusaha. Ya. Di diri sendiri maupun keluarga dan juga teman-teman. Oke. Inspirasi terbesar, saya pikir inspirasi terbesar itu mungkin kalau saya mengatakan keluarga juga susah, karena di keluarga saya cuma saya sendiri satu-satunya yang jadi tentara ya. Tapi mungkin keadaan keluarga saya, karena dari keluarga miskin katakanlah ya, orang tua saya umur 3,5 tahun ayah sudah nggak ada, orang tua juga tidak mampu, hanya petani. Kakak-kakak akhirnya saya ikut kakak saya yang memotivasi saya nggak mau hidup susah, saya tidak mau seperti ini, saya tidak mau anak-anak saya seperti saya gitu. Jadi bagaimanapun berupaya gitu untuk maju, saya tidak mau anak-anak saya susah seperti saya. Itu yang memotivasi saya untuk tetap berusaha. Oke. Dari pengalaman senior juga dulu, walaupun sudah pensiun, jangan sampai kalian berhenti. Artinya tidak berhenti berpikir, tidak berhenti bergerak. Kalian saya lihat saya sudah 75 tahun ya. Jadi yang membantu saya bisa seperti itu karena selalu saya tetap berusaha, tidak hanya ya udah pensiun selesai di rumah saja tidur, tidak begitu. Jadi hobi saya olahraga, tentunya setelah pensiun ya tinggal golf yang biasa saya ikuti. Kemudian saya suka membaca, tentunya walaupun sekarang membacanya karena diganggu oleh TikTok seperti kalian ya. Tapi harus mempunyai hobi, harus mempunyai kegiatan yang positif tentunya, supaya tidak makin lama kita nganggur, makin lama kita berhenti pikiran maupun fisik, itu akan makin cepat kalian jadi lemah. Yang tetap kelihatan fisik, kelihatan otak harus ternyata. Ya. Yang ini saya pesankan, saya pikir ini bagus sekali karena pengalamannya di atas disebutkan bahwa ramai-ramai perusahaan pecat pekerja generasi Z. Ya, saya kira pesan ini perlu saya sampaikan supaya kalian bisa mengatasinya ke depan, tidak mengalami kesulitan dalam meniti karir kalian. Yang pertama itu selalu memiliki inisiatif. Jadi dianggap generasi Z yang ada sekarang inisiatif kurang. Sikap positif ya, etos kerja yang kuat. Saya punya anak buah, sekarang saya masih aktif, mungkin kalian tidak percaya, saya masih bekerja di tambang batu bara. Kadang saya masih yang di tambang, tahu lah meloncat sana sini orang, sampai anak buah saya pun lihat. Saya lihat ada satu orang anak buah
yang masih baru lulusan pelayan tahun 2000 itu masuk ke Indonesia, yaitu kelemahannya dia kurang etos kerjanya, kurang bangun jam 9, kurang gitu ya. Walaupun rasa tanggung jawab ada, ya rasa tanggung jawab ada. Kemudian harus mudah beradaptasi, terbuka terhadap masukan, tepat waktu dan dapat diandalkan, itu tadi. Jadi tepat waktu itu bukan sesuatu, kalau zaman dulu orang menganggap jam 12 nantilah sebentar lagi. Orang sipil di instansi sipil begitu. Jadi kalau di tentara nggak bisa. Waktu itu bisa nyawa. Terlambat 1 detik kamu peluru kendali lu duluan masuk ke kapal kamu. Ya, jadi betul-betul tepat waktu itu diandalkan. Atau sebetulnya seperti ini. Kemudian keterampilan teknis yang solid. Berikutnya adalah keterampilan interpersonal yang baik. Pengalaman magang, pengalaman kerja, media sosial yang sesuai dengan pekerjaannya. Jangan cuma lihat TikTok yang isinya macam-macam atau apa gitu ya. Kemudian kalau bisa, ya saya tidak mengatakan yang itu harus ya. Pada saatnya yang kalian bekerja itu belum saatnya untuk berpolitik, misalnya tidak usah dulu. Tapi misalnya di mahasiswa sekarang juga berpolitik itu bagian dari macak karir mereka sendiri kan. Mereka mau cita-cita jadi apa, aktif dari pergerakan mahasiswa juga boleh, silakan saja, tergantung sama kalian ya. Kemudian agar menghindari kurangnya motivasi atau inisiatif, kurangnya profesionalisme, keterampilan berorganisasi yang buruk dihindari, keterampilan komunikasi yang buruk. Jadi cara berkomunikasi itu juga menentukan ya, dengan siapa, dengan bawah kita, selevel dengan kita atau lebih tinggi dari kita, berkomunikasinya beda. Kemudian kesulitan menerima feedback. Jadi kalau ada yang memberikan saran, masukan, apakah itu mungkin tidak sesuai dengan hati, tapi jangan langsung ditolak ya. Kurangnya pengalaman kerja yang relevan ya. Jadi berusaha, pengalaman kerja itu penting ya. Kemudian keterampilan pemecahan masalah yang buruk itu dihindari. Keterampilan teknis yang tidak memadai ya. Kalian sekarang bergerak bidang apa, misalnya IT ya, jangan hanya setengah-setengah. Pengalaman saya lihat ya, anak-anak teman saya itu yang lulus perguruan tinggi, kalau anunya apa istilah indeks IP IPK dia cuma 2 itu akan susah kan dia kerja, minimal 3 ya. Jadi jangan sampai udah lulus tapi cuma IPK cuma 2, ada susah mencari kerja pun akan susah kan dilihat. Tapi kalau sudah di atas 3, apalagi kalau kumlot, pasti orang berebut bekerja. Kemudian ketidakcocokan budaya ini dihindari, harus kita bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Yang ke-10 adalah kesulitan bekerja dalam tim. Jadi ada orang yang tidak bisa bekerja dengan tim, dia bisanya bekerja sendiri. Ada di tentara pun ada, itu dipilih. Tinggal nanti kan taruh di bidang intelijen atau apa yang bekerja sendiri. Tapi kalau di kapal dia harus bisa bekerja tim. Tidak bisa misalnya semuanya penting kalau di kapal atau di pasukan, tukang masak aja misalnya, dia sedikit satu tetes racun di makanan kita selesai. Nah, jadi betul-betul dia harus menyayangi timnya, apalagi pimpinannya, dia harus bisa bekerja dengan tim. Kira-kira itu menjadi pegangan kalian. Ya. Sebagai seorang pensiunan tentara, saya melihat sejauh ini ya, saya melihat etos kerja dari tentara yang benar ya, mempunyai rasa kebangsaan, cinta kepada negara itu saya melihat masih ada di jiwa prajurit yang benar ya. Jadi dari Pak Prabowo pun saja etos kerja itu ada beliau miliki, yang kemaslahatan bangsanya sendiri, artinya cinta bangsa, cinta tanah air itu mungkin masih nomor 1 gitu. Saya tidak tahu, bukan mengatakan orang sipil juga kurang, itu ada juga yang lebih sih, misalnya Soekarno kita lihat kan begitu hebat dia dengan bangsanya. Tapi ada juga yang banyak, kalian juga bisa melihat banyak sekarang itu yang sifatnya pragmatis, oleh Piro, istilah itu sudah, kalau dia dapat uang baru dia bekerja, kalau enggak. Padahal itulah yang merusak bangsa ini sebenarnya. Kalau sudah sudah mempunyai tendensi untuk kepentingan pribadi dulu, bukan kepentingan bangsanya atau rakyatnya, rusak. Moga-moga kepemimpinan ke depannya lebih baik dari itu. Ya, terima kasih. Nah, TNI Angkatan Laut itu dari dulu bercita-cita ya. Di Angkatan Laut dikenal ada Green Navy,
atau Blue Navy. Green Navy itu artinya dia di pantai-pantai dekat, keliling laut, di pinggir pantai kan warna lautnya kan masih hijau itu ya. Jadi kemampuannya rendah lah gitu ya. Dan cita-cita angkatan laut sendiri memang harus mencapai Blue Navy. Itulah harapan kita, harapan saya bersama. Dan kelihatannya perhatian terhadap angkatan laut sekarang, termasuk oleh Pak Prabowo cukup besar. Pembangunan kapal selam. Wah, saya cukup bangga melihat adik-adik saya dengan peralatan yang canggih-canggih. Gitu. Semoga kita suatu saat betul-betul bisa mencari Blue Navy, bukan hanya sekadar Green Navy. Terima kasih. Kalau untuk lama mungkin sekitar mendekati 17 tahun. Menjabat sampai saat ini saya anggap biasa aja ya. Bapak kalau cenderung dilihat dari wajah sepintas galak tapi humoris. Bapak orangnya juga nggak banyak terlalu protokoler. Bapak orangnya low profile. Perbedaan sih nggak ada ya. Kalau udah lama ya saya ngikutin Bapak, nggak ada. Sama nggak ada ya, karakter nggak bisa dibohongin ya, kecuali kalau lagi pakaian dinas kan itu beda ya. Tapi kalau setelah masuk ke mobil ya seperti dia normal, seperti ya kayak anak sama bapak, orang anak sama bapak aja, nggak ada batasan ini, enggak. Kayak kalau makan di restoran berdua ya berdua itu. Kalau sama bapak ya nggak ada aling-aling, sama ibu juga sama anak-anaknya di sini juga nggak ada.